إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعل العلم حجة لنا لا علينا. اللهم ورثنا بهذا العلم خشيتك في الغيب والشهادة واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من غيرك نصيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah yang kepadanya kita persembahkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan yang datang dari Allah. Dengan izinnya lah kita bisa hadir. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, nikmat dan karunia-Nya, yang dengan nikmat-nikmat itu kita dapat melangkah menuju rumahnya, yang dengan izinnya Allah masih memudahkan kita untuk bertatap muka menghadiri salah satu majlis ilmu, majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang dibanggakan oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya, sebuah majlis yang dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang menghadirinya dengan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada kita semuanya yang hadir dalam majlis ilmu pada petang kali ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk benar-benar memahami agamanya, memahami syariatnya, mengenal hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang terbaik dengan ilmu, dengan cahaya ilmu, dan beribadah di atas ilmu. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk benar-benar bisa mengamalkan ilmu itu. Hanya kepada Allah kita memohon, hanya kepadanya kita bergantung. Tidak ada ilmu yang bermanfaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tak lupa untuk senantiasa memberikan hak manusia pilihannya, memberikan salah satu penghormatan kepada manusia terbaik, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan petang kali ini bahasan kita yang diangkat oleh al-muallif, oleh beliau, dibawakan dengan judul Fadlut Tauhid, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Apa definisi tauhid? Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan satu.
wahada yuwahhidu, menjadikan satu, menjadikan sesuatu satu-satunya. Itu makna tauhid. Diambil dari kata wahada yuwahhidu, menjadikan sesuatu satu-satunya. Itu makna secara bahasa. Maka tauhid diambil dari kata wahada yuwahhidu, menjadikan sesuatu satu-satunya, tidak ada tandingannya. Tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang serupa dengannya, hanya satu-satunya. Maka definisi tauhid adalah secara istilah atau secara ilmu syar'i menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang berhak disembah tanpa sekutu, tanpa tandingan. Menjadikan Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang berhak untuk diibadahi, sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah tanpa sekutu, tidak ada sekutu baginya. Itu makna tauhid secara syar'i. Itu secara istilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat di ayat 56. Ini ayat yang pertama dibawakan oleh al-muallif sang pengarang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang kita kenal sebagai ayat yang dinamakan dengan misi tujuan manusia dan jin diciptakan. Ayat ini dikenal sebagai misi dan tujuan makhluk diciptakan. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah. Beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan ibadah adalah haknya Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun jenis ibadah, maka haknya Allah kita persembahkan untuknya. Tidak boleh kita beribadah kepada makhluk. Berbuat kebaikan kepada makhluk tujuannya ibadah untuk Allah. Berbuat baik kepada orang tua intinya menggapai ridho Allah. Apapun kebaikan yang kita lakukan tujuannya, ujungnya untuk Allah. Tidak benar kita beribadah untuk ibu, tidak benar kita beribadah untuk ayah. Tidak benar kita beribadah untuk keluarga, bukan. Ibadah hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad. Katakan, qul inna salati. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan kehidupanku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah aku persembahkan. Tidak boleh kita mati, hidup kecuali untuk Allah. Tidak boleh kita berjuang, tidak boleh kita berperang, ya, agar dikatakan pahlawan. Tapi kita berperang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita hidup kecuali kita meyakini bahwa kehidupan kita ini semata-mata karena Allah. Tujuannya untuk Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang kita persembahkan hidup dan mati kita karenanya. Kita menyembelih karena Allah. Salat karena Allah. Bersedekah karena Allah. Ya. Mengimani Allah sebagai zat satu-satunya tempat bergantung kita. Qul huwallahu ahad.
Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang satu, Tuhan yang satu. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang bisa menyamainya, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Karena Allah lah yang memiliki sifat ketuhanan. Apabila ada seseorang yang mengaku memiliki sifat ketuhanan, seperti halnya adanya orang-orang yang mengatakan aku mengetahui perkara gaib dan ilmu kepada yang gaib, mengetahui perkara yang gaib, ini ada sifat ketuhanan, sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Apabila seseorang mengatakan dirinya mampu mengetahui perkara yang gaib, maka dia sedang menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah dia terjatuh kepada kesyirikan dan keluar dari agama Islam, wal'iyadzubillah. Tidak ada satupun yang mengetahui perkara gaib, baik malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, sekalipun nabi yang diutus, sekalipun malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Malaikat tidak tahu, Rasul tidak tahu. Mereka tahu perkara yang gaib karena Allah yang mengkabarkan kepada mereka. Rasul tahu akan terjadi satu zaman di mana manusia akan begini begitu, akan terjadi satu saat begini dan begitu akan terjadi. Itu semua tidak lepas dari kabar, berita yang Allah kabarkan kepadanya melalui malaikat yang Allah percayakan untuk menyampaikan wahyu. Demikian juga dengan para malaikat. Ya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali yang memang Allah kabarkan kepada mereka. Maka tidak benar apabila seorang mengatakan saya tahu perkara yang gaib. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tujuan kita beribadah adalah untuk mewujudkan tauhid. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berpuasa? Untuk apa kita beribadah? Tujuannya mewujudkan tauhid. Untuk apa kita diciptakan? Mewujudkan tauhid. Untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakannya dan tidak mempersekutukannya. Dan insya Allah ini adalah satu hal yang tidak asing bagi para penuntut ilmu, bahwa pembahasan tentang tauhid adalah pembahasan yang masuk di dalamnya pantangan-pantangan yang berkaitan berlawanan darinya. Membahas juga di sana ilmu syirik, apa itu syirik. Membahas ilmu tauhid pasti akan membahas apa yang menyelisihinya, apa yang menjadi lawannya. Karena seseorang mengetahui kesyirikan, maka akan terwujudlah tauhid. Seseorang yang tidak mewaspadai kesyirikan, maka dikhawatirkan dia tidak bisa mewujudkan tauhid. Seseorang yang tidak mengetahui apa cabang-cabang kesyirikan, maka dikhawatirkan dia terjatuh kepada kesyirikan dan tidak bisa mewujudkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebahagian kaum muslimin yang mengaku telah bertauhid, namun kenyataannya masih banyak hal-hal yang membuatnya jauh daripada tauhid. Tidak sedikit kaum muslimin yang membatalkan ketauhidan mereka, pembatal-pembatal keislaman mereka. Bahkan para ulama mengarang kitab Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal iman. Ya, kenapa? Kenapa para ulama sampai mengarang dengan karya-karya ilmiah mereka mengulas tentang apa yang bisa membatalkan keimanan seseorang? Karena banyak orang-orang yang tidak menyadari
bahwa keimanan mereka telah terenggut karena kesyirikan yang mereka terjatuh di dalamnya. Inilah pentingnya seorang muslim untuk mengenal dan mengetahui apa keutamaan tauhid dan apa bahaya syirik. Karena dengan mempelajarinya seseorang bisa mewujudkan ibadah kepada Allah satu-satunya. Dan itulah inti dakwahnya seluruh para rasul. Tidak ada seorang pun rasul dan nabi melainkan memiliki misi dan tugas yang sama. Bagaimana menyerukan manusia, umat manusia dan jin untuk mengesahkan Allah satu-satunya, tidak yang lain. Ini misi para nabi dan para rasul. Menyerukan mereka, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, bukan kepada yang lain, bukan kepada Nyi Roro Kidul, bukan kepada dukun, bukan kepada orang-orang yang dianggap wali. Tidak boleh. Beribadah hanya untuk Allah, bukan kepada wali, bukan kepada orang-orang yang memiliki karamah. Bahkan Nabi pun tidak memiliki hak dituhankan. Padahal Nabi SAW adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tertipu dengan sebahagian kaum muslimin yang berlebih-lebihan memuliakan makhluk-makhluk Allah dengan sifat ketuhanan. Berbahaya. Ya. Seseorang yang takjub dan kagum kepada Nabi Muhammad SAW apabila keluar batasan-batasannya, terlampau berlebihan memuliakan Nabi SAW, maka bisa menjerumuskan seorang kepada syirik dan tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memuliakan Nabi dengan melampaui batas, maka dikhawatirkan itu akan melepas tali ikatan iman mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pepatah Arab yang disebutkan oleh para ulama sebagai sanjungan untuk Nabi SAW, namun isi bait-bait syairnya membuat seseorang itu keluar dari batasan Islam. Sang penyair mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki ilmu al-lawh wal qalam. Ilmu al-lawh wal qalami. Ya, pepatah Arab atau salah seorang yang sangat takjub dengan Nabi SAW, dengan akhlaknya, dengan kepribadiannya, ya, dengan hal-hal yang lain, sehingga lupa bahwa dia tidak lebih dari seorang manusia biasa. Sama dengan manusia-manusia yang lain, hanya saja Allah berikan kelebihan-kelebihan seperti layaknya Rasul yang sebelumnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku manusia seperti kalian yang diberikan kelebihan wahyu. Ya. Maka ketika kita memuliakan Nabi Muhammad SAW, ya, silakan muliakan sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porsi-porsinya sebagai manusia pilihan Allah, namun tidak boleh lebih dari batasan dia sebagai manusia, tidak lebih daripada itu. Namun saking takjubnya seseorang kepada Rasul SAW sehingga dia membuat bait-bait syairnya, dan bait-bait syair ini berisi satu hal yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki ilmu al-lawhi wal qalam, bahwa Muhammad itu memiliki ilmu lauhil mahfuz, wal qalam, pulpen, catatan. Ya. Dia mengatakan dalam bait-bait syairnya bahwa Nabi Muhammad itu dia tahu apa yang ada dalam isi lauhil mahfuz. Ini pujian yang melampaui batas, yang bisa membuatnya terjatuh kepada kesyirikan.
Ini orang yang takjub kepada Nabi SAW. Bisa membuat dia terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi orang yang tidak takjub, apalagi orang yang tidak kagum kepada Nabi SAW. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka setiap muslim wajib untuk mengenal Allah Azza wa Jal, apa hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, apa kewajiban kita sebagai seorang hamba, dengan tujuan mewujudkan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dalam surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul. An i'budullaha wajtanibut taghut. Tugas Rasul apa? Menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Apa taghut? Apa taghut? Apa arti taghut? Nah, sanallahu ilaikum. Kullu ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itu taghut. Apapun yang disembah selain Allah, maka disitulah dia dikatakan taghut. Taghut artinya apa? Secara bahasa melampaui batas. Taghut artinya melampaui batas. Taghut diambil dari kata tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru yakhsha. Pergilah engkau menemui Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Tagha. Taghut maknanya secara bahasa adalah mujawazatul had. Melampaui batasan. Ya. Kenapa Fir'aun dikatakan telah melampaui batas? Karena dia mengatasnamakan dirinya sebagai Tuhan yang paling tinggi. Mengatasnamakan diri sebagai Tuhan saja sudah satu kesalahan besar. Ini mengatakan saya Tuhan yang paling tinggi. Di antara Tuhan-Tuhan yang ada, saya yang paling tinggi tingkatannya. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi tingkatannya. Berarti Fir'aun meyakini ada Tuhan selain dia secara tidak langsung. Nah, tapi anehnya dia tidak mengakui adanya Tuhan kecuali dirinya. Tapi hatinya meyakini bahwa ada Tuhan yang dia sembah. Dan itu dia katakan sebelum dia meninggal dunia dengan musibah yang Allah timpakan kepadanya, ditenggelamkan di dalam air lautan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul dengan membawa misi ani'budullah, mengajak dan menyuruh manusia hanya untuk beribadah kepada Allah wajtanibut taghut, dan menjauhi dan meninggalkan perkara-perkara yang melampaui batas, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disembah selain Allah taghut. Meja bisa menjadi taghut kapan? Ketika dia disembah selain Allah. Manusia bisa menjadi taghut bagi seseorang ketika manusia itu disembah selain Allah. Seseorang yang meyakini dirinya mengetahui perkara gaib, maka dirinya taghut. Dan seseorang yang bahagia ketika ada orang yang menyembahnya, taghut. Ya. Wa ra'sut tawaghit, dan di antara induk-induknya taghut adalah iblis. Di antara induk-induknya taghut seperti yang dikatakan oleh para ulama adalah iblis. Ya. Dan seseorang yang mengaku dirinya mengetahui ilmu gaib, taghut. Dan seorang yang ridha dirinya disembah, taghut. Wa man radiya an yu'bad fa huwa taghut. Seseorang yang ridha dirinya disembah selain Allah, taghut. Wa kullu man yadda'i ilmal ghaib taghut. Dan seorang yang
menyatakan dirinya tahu dengan perkara yang gaib, taghut. Maka akan terlahir dari induk-induk taghut di situ cabang-cabangnya. Maka dukun taghut karena dia mengaku mengetahui perkara yang gaib. Maka ini semuanya harus dijauhi. Ya. Namun ketika seorang muslim itu tidak mengenal lawan daripada tauhid, maka dikhawatirkan tauhidnya batal. Ya. Dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala karena dia belum beribadah kepada Allah semata. Tapi dia masih menyembah selain Allah, masih mengakui sifat-sifat ketuhanan ada di dalam diri selain Allah. Ya. Wal'iyadzubillah. Dan ini banyak sekali kaum muslimin yang terjatuh kepada sifat-sifat yang seperti ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, apa keutamaan tauhid? Al-muallif membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Akhrajahu Muslim. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan keadaan tidak mempersekutukannya sedikit pun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Wa man laqiyahu, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dengan mempersekutukannya walaupun hanya sedikit, dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Maka hadis ini menjadi dalil tentang keutamaan tauhid. Inilah mengapa seorang muslim harus memurnikan tauhid. Inilah mengapa seorang muslim harus berusaha keras memurnikan tauhid dalam dirinya, benar-benar mengesahkan Allah satu-satunya. Harus diupayakan bagaimana saya benar-benar mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Ini perjuangan yang berat. Memurnikan tauhid bukan perjuangan yang ringan. Perjuangan yang berat. Karena seringkali hati kita berkeinginan untuk melakukan kesyirikan. Perhatikan baik-baik ma'asyar muslimin. Mengapa memperjuangkan untuk selalu memurnikan tauhid menjadi perjuangan yang berat? Karena kita memiliki satu hal yang kita suka dengannya. Apa? Syirik. Potensi-potensi syirik itu ada dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Ketika kita beramal, beribadah, berbuat kebaikan, ada potensi syirik. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah, dia datang dengan membawa kesyirikan walaupun sedikit, dakhalan nar. Maka dikhawatirkan itu bisa menyebabkan dia, dikhawatirkan itu menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Karena kesyirikan ini adalah dosa terbesar, sehingga tidak ada balasan yang lebih pas untuk orang yang syirik kecuali api neraka Allah Subhanahu wa taala. Syirik, walaupun dia adalah syirik kecil jenisnya, maka dia adalah dosa yang paling terbesar dibandingkan kezaliman yang bukan syirik. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kalau kita belum menilai kesyirikan itu adalah kezaliman terbesar, maka kita belum memahami arti tauhid dengan baik dan benar.
Kesyirikan itu lebih besar dosanya dibandingkan riba. Kesyirikan lebih besar dosanya dibandingkan zina. Kesyirikan lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. Kesyirikan menduduki peringkat teratas di atas kezaliman-kezaliman yang ada. Kalau kita lebih terheran-heran melihat ada orang yang membunuh saudaranya, tapi kita tidak heran melihat ada orang yang mempersekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan itu dianggap biasa, berarti kita belum memahami arti tauhid secara benar. Dikisahkan ada salah seorang ulama yang selalu mengajarkan ilmu tauhid kepada murid-muridnya. Dan diulang-ulang selalu ilmu tauhid. Maka murid ini mengatakan, "Wahai imam, kenapa pembahasan yang sudah Anda sampaikan diulang kembali? Bahkan ini sudah diulang sekian kali." Maka ulama ini mengatakan, karena kalian masih takjub ketika mendengarkan ada pembunuhan, tapi kalian tidak takjub, kalian tidak heran ketika melihat ada kesyirikan yang terjadi di hadapan kalian. Ketika kalian mendengarkan ada informasi kecelakaan beruntun, takjubnya luar biasa. Mobilnya penyok, mobilnya hancur, kebakaran, orangnya semua tewas. Dianggap itu satu hal yang tragis. Tapi orang yang berbuat kesyirikan dianggap angin yang berlalu. Berarti dia belum memahami tauhid. Karena di mata Allah tidak ada yang lebih brutal, tindak kejahatan yang paling luar biasa di mata Allah melainkan syirik. Karena seseorang yang berbuat syirik, maka dia sedang menantang zat yang menciptakannya. Dan itu luar biasa fatalnya. Oleh karenanya mengapa Nabi SAW mengkhawatirkan syirik kecil? Karena sering tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Mereka mengira saya tidak terjatuh kepada syirik, saya tidak berbuat syirik, saya muslim. Tapi kenyataannya setiap dia beribadah, dia terjatuh kepada syirik di sana. Karena syirik itu cabangnya banyak. Syirik itu bukan hanya seorang menyembah patung. Syirik itu bukan hanya memberikan persembahan kepada selain Allah. Syirik itu bukan hanya menyembelih untuk selain Allah. Syirik itu bukan hanya mendatangi dukun. Akan tapi kesyirikan itu bisa saja datang ke dalam kehidupan kita, dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dia menggerogoti, dia datang, dia membisikkan hati kita, sehingga ketika kita beribadah bisa jadi itu justru menjadi dosa terbesar kita. Ibadah akan datang pahala bagi mereka yang mengerjakannya. Namun ketika ibadah itu diselewengkan dan diniatkan untuk selain mengharapkan wajah Allah, maka itu bisa menjadi petaka bagi kita. Maka ibadah bisa menjadi petaka bagi kita. Wal'iyadzubillah. Dan kita sudah tahu tentang 3 golongan manusia yang pertama kali merasakan panasnya api neraka. Ya, 3 golongan manusia yang pertama kali merasakan panasnya api neraka bukan mereka yang secara zahirnya bermaksiat kepada Allah, tapi justru mereka yang beribadah. Yang zahirnya beribadah, akan tapi ternyata mereka menyelewengkan niatnya kepada selain Allah.
Bukan mereka yang membunuh yang pertama kali merasakan panas api neraka. Bukan mereka yang berzina yang pertama kali merasakan panas api neraka. Bukan mereka yang memakan riba yang pertama kali merasakan panas api neraka. Bukan. Tapi siapa? Mereka yang zahirnya beramal saleh, namun karena diracik amal soleh itu dengan racikan-racikan kesyirikan, maka kebaikan itu bisa menjadi senjata makan tuan. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil. Tidak boleh kita meremehkan kesyirikan walaupun itu syirik kecil. Justru Nabi SAW sangat mengkhawatirkan syirik kecil itu menimpa umatnya. Justru syirik kecil yang Nabi khawatirkan menimpa umatnya. Kenapa? Karena syirik kecil adalah syirik yang tersembunyi, yang banyak orang-orang menyangka dan mengira bahwa dirinya tidak dirasuki dengan syirik. Padahal kesyirikan kecil itu seringkali muncul di setiap lini-lini ibadah kita. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Mengapa kita wajib untuk memurnikan tauhid? Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, menemui Allah kelak dengan tidak membawa dosa syirik sedikit pun, dakhalal jannah, dia akan masuk dalam surga. Wa man laqiyahu yusyrik billahi syai'a, dan barang siapa yang berjumpa menemui Allah dengan membawa dosa syirik, dakhalan nar, maka dia akan masuk dalam api neraka. Ma'asyar muslimin maka Allah, bisa jadi kita masih berbuat syirik sampai saat ini. Ya. Tidak mesti syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Ya, syirik kecil ini memang tidak mengeluarkan seorang dari agama. Ya. Akan tetapi dosa syirik ini bisa mengharamkan kita dari surga. Bisa menjadi penghalang kita masuk dalam surga. Inilah hadisnya. Inilah dalilnya. Ya, itulah mengapa setiap kita harus berlindung dari kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, baik kesyirikan yang dia sadari maupun yang tidak dia sadari. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan satu doa agar setiap kita dilindungi oleh Allah dari berbuat syirik. Doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini harus dihafal. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, la syirku akhfa min dabibin naml. Sungguh kesyirikan itu lebih tersembunyi dibandingkan getaran kaki seekor semut. La syirku akhfa min dabibin naml. Sungguh kesyirikan itu lebih tersembunyi dibandingkan langkah kaki seekor semut. Getaran kaki seekor semut. Ma'asyar muslimin, kita pernah melihat semut yang berjalan di hadapan kita, bahkan gerombolan semut yang banyak yang mungkin kita nggak pernah tahu berapa jumlahnya. Kita mungkin pernah melihat bagaimana sarang semut yang berkumpul di situ, ribuan semut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, pernahkah kita mendengarkan getaran kakinya ketika dia melangkah? Padahal yang berjalan itu ribuan semut. Kalau orang banyak berjalan di tengah jalan sana, terdengar suaranya, ya, berisik langkah kaki mereka. Tapi semut, sebanyak apapun tuh semut, nggak terdengar langkah kakinya, getaran suaranya, nggak terdengar. Nabi mengatakan syirik itu jauh lebih tersembunyi dibandingkan getaran kaki seekor semut yang melangkah. Lebih tersembunyi, jauh lebih tersembunyi. Artinya apa? Dia berada di dalam kita, tersembunyi dalam diri kita. Terkadang syirik itu jauh dalam hati kita. Ya,
dia berada di dalam tubuh kita tanpa kita menyadarinya. Yang mungkin setiap kita pernah terjatuh kepada kesyirikan itu, riya. Beramal ingin dipuji, beramal ingin diketahui, beramal ingin dilihat, beramal ingin terkenal, beramal ingin dan lain sebagainya. Ya. Maka Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, ya, diantaranya kepada sahabat Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku ajarkan satu doa? Awala adulluka ala syai'in idza qultahu adhhaballahu anka qaliluhu wa kathiruhu atau kathiruhu wa qaliluhu. Maukah kalian aku ajarkan satu kalimat, satu doa, satu ucapan, apabila kalian mengucapkannya maka Allah akan menghilangkan dalam dirimu kesyirikan yang besar dan kecilnya. Maukah kalian, kata Nabi SAW, aku ajarkan sebuah kalimat, ucapan, apabila kalian mengucapkannya maka Allah akan menghilangkan kesyirikan dalam dirimu yang besar dan yang kecilnya. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku memohon ampunan kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui, yang tidak aku sadari. Ya, terkadang kita menilai diri kita ini nggak ada syirik, saya nggak berbuat syirik. Tapi seringkali kita berikan komposisi kesyirikan di setiap ibadah-ibadah kita itu. Kita iringi ibadah kita dengan iringan-iringan syirik. Ya. Inilah mengapa setiap kita harus memperjuangkan diri kita untuk selalu memurnikan tauhid, menjaga dari kesyirikan-kesyirikan yang bisa menggerogoti kemurnian tauhid. Oleh sebab itu, di antara pertahanan kita untuk memiliki kekuatan menepis segala kesyirikan yang bisa merusak kemurnian tauhid dalam diri kita adalah dengan mempelajari, mengetahui apa cabang-cabang kesyirikan, apa pembatal-pembatal keimanan, dan bergantung kepada Allah dengan doa yang Nabi ajarkan. Itu intisari kita untuk memurnikan tauhid, ma'asyar muslimin. Mengapa kita harus memurnikan tauhid? Kembali kepada hadis yang tadi. Barang siapa yang berjumpa menemui Allah tidak membawa dosa syirik sedikit pun, dakhala jannah. Dan barang siapa yang berjumpa kelak di hari kiamat menemui Allah dengan membawa dosa syirik walaupun sedikit, dakhalan nar, maka dia tidak akan selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid min a'zami asbabi dukhulil jannah. Dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa tauhid merupakan sebab terbesar seseorang masuk dalam surga. Ini pelajarannya. Memurnikan tauhid menjadi sebab terbesar seseorang masuk dalam surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Hadis yang selanjutnya dibawakan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, masih tentang keutamaan tauhid atau memurnikan tauhid. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, faqala ya Mu'ad." Kata Mu'ad bin Jabal, aku pernah dibonceng sama Nabi SAW menaiki keledai. Kata Mu'ad bin Jabal, aku pernah dibonceng oleh Nabi mengendarai seekor keledai, himar. Berarti Mu'ad ini sedang menceritakan pengalamannya yang sudah berlalu. Aku pernah dibonceng oleh Nabi SAW menaiki keledai. Ya, dibonceng itu di depan atau di belakang? Belakang atau depan? Atau bisa dua-duanya? Mulai ragu ya? Baik. Radif itu artinya dibonceng, belakang. Kalau depan apa namanya bahasa Arabnya? PR buat antumnya?
harus datang dengan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Yang tahu saya kasih hadiah. Ya. Baik. Mu'ad mengatakan radhiyallahu anhu, kuntu radifan Nabi SAW ala himar. Aku pernah dibonceng Nabi SAW menaiki keledai. Kemudian Nabi mengatakan kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak-hak Allah atas hambanya dan apa hak-hak hamba atas Allah? Maka aku menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Masya Allah. Ini bahasa yang merendah. Bahasa yang tawadhu. Nabi nanya, tapi dia menjawab dengan jawaban memuliakan Nabi SAW dan Allah yang lebih tahu. Ya. Maka antum kalau ditanya apa, maka jawabannya engkau yang lebih tahu. Iya. Hah? Antum kalau ditanya sama ustadznya, apa mat wajib muttasil? Engkau yang lebih tahu, wahai guru. Belajar tahsin. Hah? Ini berapa harakat? Engkau yang lebih tahu. Ya saya selesai kayak gitu. Taib ma'asyil muslimin wa Allah. Mu'ad bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, maka Nabi mengatakan, hak Allah atas hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah Allah berhak mendapatkan setiap ibadah dan tidak dipersekutukan sedikit pun. Itu hak Allah atas hambanya. Allah berhak diberikan untuknya segala persembahan ibadah dan Allah berhak untuk tidak dipersekutukan sedikit pun. Itu hak Allah atas hambanya. Memberikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Maka hak Allah kewajiban hamba. Hak Allah adalah kewajiban hamba. Dan hak hamba kewajiban Allah. Allah wajib, Allah telah mewajibkan atas dirinya. Bukan berarti wajib di sini apabila tidak dikerjakan maka Allah berdosa, tidak. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Maka kewajiban Allah di situ adalah janjinya. Allah berjanji untuk memberikan hak-hak bagi hambanya yang tidak mempersekutukannya, yang selalu beribadah kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak seorang hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak mempersekutukannya. Allah tidak akan mengadab siapapun yang tidak mempersekutukannya. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pelajaran yang bisa kita ambil ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa tauhid adalah a'zamut ta'at. Ketaatan yang paling besar. Ya, bahkan ketaatan yang paling pertama. Kewajiban yang paling pertama bagi seorang muslim adalah mentauhidkan Allah. Wa asasuha, dan itulah asas seorang muslim, ya. Prinsip seorang muslim, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Dan yang dimaksudkan dengan tauhid di situ adalah mengesahkan Allah dalam setiap bentuk ibadah dan mengingkari seluruh apa yang disembah selain Allah. Tauhid artinya apa? Mengesahkan Allah di setiap ibadah dan mengingkari seluruh apa yang disembah selain Allah. Itu makna tauhid. Ya, orang-orang musyrik kufar Quraisy mengapa mereka tidak dikatakan muwahhid, orang yang bertauhid, padahal mereka menyembah Allah, padahal mereka mengakui Allah, mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah, tapi kenapa mereka tetap dikatakan musyrik Makkah?
musyrik Quraisy, orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy. Kenapa? Karena mereka bukan hanya menyembah Allah, tapi mereka juga menyembah selain Allah. Ya, jadi mereka bukan mengesahkan Allah semata dalam ibadah, tapi mereka beribadah juga kepada selain Allah dan tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Itulah yang menyebabkan mereka tidak dikatakan orang yang bertauhid. Wali ajlihi khalaqallahu al-jinna wal ins, dan tujuan tauhid itulah Allah menciptakan jin dan manusia. Untuk tujuan tauhid itu manusia diciptakan dan jin diciptakan. Ya, tujuan kita untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena tujuan itu pula Allah mengutus para nabinya. Dan Allah telah berjanji akan memberikan hak-hak hambanya bagi yang mewujudkan tauhid dalam dirinya dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Ya, apa janji yang Allah siapkan? Bil jannah. Allah siapkan surga. Mahma balaghat dunubuhu. Sebanyak apapun dosa-dosa hambanya, selama dia tidak berbuat kesyirikan, maka Allah tetap menjanjikan surga bagi hambanya. Ya, sebanyak apapun dosa manusia, selama bukan dosa syirik, maka Allah akan selalu menyiapkan surga sebagai balasan untuk hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini ma'asyiral muslimin pembahasan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.